selamat datang di podcast Lembaga Sehat. Ini podcast pertama kita akan menanyakan beberapa narasumber tentang kesehatan. Di sini saya Fulgi Alfafa sebagai host dan saya Rainanji sebagai co-host. Di sini saya Adi sebagai videographer. Saksikan. Oke guys, kembali lagi bersama kita dari Lembaga Sehat. Di sini kita akan membahas tentang topik kesehatan yang bernarasumber ada 3 orang. Boleh perkenalannya dulu, Mas? Boleh. Nama saya Rizky, saya dari TI 3 semester 7. Nama saya Ucap Sukarya dari TI 3 semester 7. Nama saya Farhan dari Kewirausahaan semester 7. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita bertanya kepada Kak Aan. Banyak mahasiswa yang bangga kalau begadang demi tugas. Menurut pandangan kakak, apa sih dampak jangka panjang yang sebenarnya kita tabung di tubuh kita? Sebenarnya dampaknya nggak terasa sekarang ya. Mungkin nanti kita di usia sekian atau berapa itu ada dampaknya. Kayak daya ingatnya mulai ini karena kita sering begadang atau imunitas kita berkurang ya. Mungkin itu saja. Kalau menurut pandangan dari Kak Ucup gimana? Kalau menurut saya sih benar kata Mas Aan tadi, jangkanya tuh gak bakal kerasa sekarang, pasti kerasanya tuh pasti pas sudah berumur gitu ya, umur 30 ke atas lah. Terus bisa ngurangin imun tubuh, kesehatan segala macem lah, kayak lupa ingatan. Ngaruh banget itu, ngaruh banget. Usia ya. Iya, sekali boleh begadang, asal jangan berkali-kali aja. Itu aja sih kalau menurut saya. Kayak kalau kita apa itu Pak? Gak tahu ya. Romirang lah. Dan itu aja. Oke, jadi kalau menurut Mas Ucup tidak masalah begadang, yang penting jangan terlalu sering. Nah, ya benar-benar. Kalau menurut Mas Kai gimana Kak? Setahu saya ya, itu bikin darah berkurang gitu, kurang darah, sama bikin lupa ingatan juga dalam jangka waktu yang panjang kalau terlalu sering ya, betul. Dan juga bikin otak lemot juga. Jadi gitu sih kalau menurut saya. Oke, baik. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Jadi kan mahasiswa dan kopi itu kayak nggak bisa dipisahkan. Batas wajar minum kopi buat lambung dan jantung mahasiswa itu sebenarnya seberapa sih? Mungkin dari Mas Kai dulu. Ya, oke, kalau kopi sih boleh ya, asal jangan berlebihan. Tahu saya minimal tuh 3 sampai 2 cangkir sehari. Kalau lebih dari itu mungkin nggak dianjurkan ya. Sama masalahnya tuh mahasiswa sering ini ngopi dalam keadaan perutnya kosong, jadi itu bikin asam lambung naik. Jadi saran saya sih kalau mau ngopi minimal 2 sampai 3 cangkir sehari, sama makan dulu dah kalau mau ngopi. Biar isi perutnya ini aman dari asam lambung. Oke. Mungkin selanjutnya dari Mas Ucup. Kalau menurut saya nggak tahu berapa cangkir seharinya itu berapa gitu. Kalau menurut Mas saya kan 2 sampai 3 cangkir kan. Ya. Cuman lebih baik sih sebagai mahasiswa tuh banyakin aja minum air putih. Banyak yang minum air putih. Iya. Jadi supaya pengganti kopi atau apa. Soalnya kopi juga kan bisa mengganggu tidur, pola tidur segala macam. Terus bikin asam lambung naik kalau belum makan itu. Ya. Oke. Mungkin itu aja sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mas Ucup. Mungkin dari Mas Farhan nih bagaimana? Menurut saya sih ini pengalaman saya sendiri aja ya. Biasanya kalau mengerjakan tugas malam itu sambil minum kopi itu yang keganggu itu tentang tidur. Jadi tidurnya kadang mah nggak bisa tidur gitu ya. Kadang asam lambung sama dengan mual gitu. Terus kalau saya pengen makan lagi biar cepet tidur. Siap. Karena baik juga ya malam-malam. Apalagi kita kayak kuliah nanti ngantuk, sehat. Ini kurangnya aja kopi. Bagus kan?
Kak Ucu ini minum air putih aja. kurangnya tugas. Iya sebenarnya. Iya, boleh juga sih. Itu ya masalahnya. Iya. Kalian kan semester 7 ya, Iya. tugas juga banyak ditambah dengan proposal. Bagaimana cara kalian mengatur waktu dan agar tidak stres juga? Mulai dari Mas Ucup. Kalau mengatur waktu sih saya nggak terlalu ngatur waktu gitu kan. Oke. Tidak teratur ya Ya, waktunya. saya tidak teratur waktu. Ya. Yang penting itu punya support system sih sebenarnya. Aduh. Enggak, bukan ke sono. Ke sono. Yang kayak gimana? Punya teman, Oh, kayak beda jurusan ngobrol, bahas ini, bahas itu. Jadi biar plong lah pikirannya gitu. Terus sama kayak punya kegiatan lain kalau di rumah tuh beres tugas, pusing kan, kayak workout gitu, kayak Mas Kai, suka workout tuh. Terus kalau saya sih ngegambar, kalau buat melepas stress release gitu kan. Oke. Mungkin itu aja sih kalau pertanyaan. Buat jawaban dari saya mah. Kalau menurut Mas Farhan gimana? Ya kalau menurut saya semester ini kan agak lumayan padat jadwalnya ya. Kita proposal skripsi belum juga kita ikut bimbingan sama dosen itu kan jadwalnya harus ngikutin mereka ya. Ya menurut saya sih itu pintar-pintar ngatur waktunya antara kita bimbingan sama kita mengerjakan proposalnya gitu. Kalau burnout itu kalau saya lagi itu ya benar kayak tadi kita cari suasana baru, kita ngobrol, dari ngobrol itu kan kita bisa sharing apa aja gitu kan, bisa tentang kuliah atau tentang apa yang bikin kita tenang lagi, santai lagi, relax lagi, gitu aja sih menurut saya. Kalau menurut Mas Kai, Kalau menurut saya ya, untuk ngatur waktu tuh sebaiknya dicatat sih tips dari saya. Jadi tulis apa aja yang belum dan kerjain yang mendekati deadline atau yang jauh-jauh dari deadline. Dan untuk yang burnout itu cara mengatasinya ya kayak kumpul bareng teman gitu, ngerjain tugas bareng teman kayak tugas besar, postscript dan lain-lain. Jadi begitu kan. oke, itu ya tips dari kakak-kakaknya. Iya. Jadi langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana sih caranya makan sehat tapi dompet kita itu tetap aman gitu? Boleh di-share tips dan triknya mungkin dari Mas Farhan dulu. Ya agar dompet tetap aman ya. Ya menurut saya kalau misalkan ke kos nanti kan kurang ya, itu bekal dari rumah itu kan bisa menghemat tuh. Jadi sekali setengah dari rumah setengah kita belanja itu kan bisa hemat tuh gitu. Terus ya nyetok aja apa gitu, makanan buah-buahan atau apa biar sehat. Oke, siap, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Mas Ucup. Biar hemat ya. Iya, gimana sih? Kalau saya kan dulu pernah ini juga ikut-ikut workout gitu kan, bulking lah istilahnya. Oke, siap. Itu BB saya pengen 43. Nah di semenjak bulking itu saya nyobain tips yang dari YouTube gitu, kesehatan gitu, makanan tapi yang bisa mirip Aman uang di dompet, ya. buat di dompet itu tuh tetap aman gitu, yaitu tanpa rebus, tanpa apa-apa, itu tanpa rebus aja sama telur itu sehari 4 kali. Yang dicari kan kenyang sama proteinnya. Iya. Nah udah itu aja sih kalau saya mah. Oke, terima kasih Mas Ucup. Selanjutnya dari Mas Kai, bagaimana caranya? Caranya sih disortir ya, makanan sehat tapi murah, kayak benar kayak Mas Ucu, kayak tempe, telur rebus murah-murah tuh kan ya, ketimbang beli seblak tuh. Waduh, Wah, ya kan. Panas banget gitu. Sama ini juga nih, cara atur pola makannya bisa cari di YouTube gitu. Iya. Apa aja yang murah sama yang sehat. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Dan terakhir, bagaimana kegiatan kakak-kakak setelah pulang kuliah agar tetap sehat gitu? Untuk Mas Kaisar dulu. Oke, kalau dari saya ya, kegiatan saya habis pulang kuliah biasa nugas dulu apa yang belum dikerjain saya kerjain, dan untuk menjaga kesehatannya aktivitas saya itu salah satunya nge-gym sama jogging juga. Jadi itu dan mas untuk aktivitas sehari-hari akhir-akhir ini maksud saya. Untuk izin gitu. Ya, Kalau dari Mas Ucu gimana? Kalau saya sih palingan habis kuliah tuh makan lah pasti. Lapar. Langsung makan ya? Iya lapar itu. Nomor Oke. satu itu. Terus berjemur.
berjemur itu vitamin D gitu. Benar. Sehat banget itu Benar. kan. Dari jam kalau pagi biasanya jam 8 sampai jam 9. Kalau sore itu dari jam 3 sampai jam 4. Terus sama jalan santai aja paling ya. Ke warung Madura gitu. Ya bolak-balik aja itu kan lumayan gitu ketimbang naik motor kan. Yang jalan. Itu ngapain ke warung Madura? Beli apa? Beli apa? Jadi seimbang gitu kan, jalan merokok. Balance lah Iya. ya. Boleh. Dari situ aja. Kalau dari Mas Farhan gimana? Kalau dari saya mungkin atur pola tidur yang baik ya, biar kita ikut pola cara tidur yang. Terus kalau habis kuliah itu kan sama kayak Ucup tadi. sama aja lah ke warung. Kalau makan suka kita naik tangga itu aja bolak-balik Oh, gitu. iya. Iya. Buat ngelatih otot kaki gitu kan. Iya itu. Yang itu aja kalau di konsep. Oke baik, terima kasih Kak atas tipsnya. Jadi kesimpulannya itu, jadi mahasiswa produktif itu wajib, tapi jangan sampai menumbalkan kesehatan kita. Ya, setuju. Bener banget. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih dari podcast Unbaja Sehat. Terima kasih juga ya kepada narasumber ini yang ganteng-ganteng ini. Sekian, terima kasih. Spoil. Wis.